anna imra'atan qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna faridatal haji ala ibadihi fil haji adrokat. Adrokat itu asal mana itu nemuin, artinya sudah wajib. Abi bapakku syekhon yang sudah tua, kabiran yang tua renta. Layas butuh tidak bisa tetap ala rahilati naik kendaraan. Jadi ada tapi udah nggak bisa ngapain. Apa huju anhu, apakah sahaji anhu atas nama bapak? Qala na'am. Wadzalika fi hajjatil wada. Perhatikan ini hadis ini jadi dalil haji badal. Oh, haji badal, haji gantiin orang yang sudah meninggal atau masih hidup tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, duduk di kendaraan udah nggak bisa. Udah terletak aja dirancang. Nah, kalau gini kan udah bisa, kan susah diajak haji juga. Beda kalau masih bisa duduk, ya tinggal nanti ada nggak ongkos untuk bayar orang yang dorong-dorong itu. Ini kalau hadis ini sahabat ini bapaknya udah bisa ngapa-ngapain. Ya, mungkin ya kalau kita paham itu stroke. Sebab apa? Lais butuh ala rahilah, udah nggak bisa duduk di atas kendaraan. Ini pertanyaannya, ini sahabat perempuannya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hambanya dalam haji sudah wajib atas bapakku yang sudah tua renta. Dia tidak bisa duduk di atas kendaraan. Apakah saya bisa haji atas nama bapak? Dijawab, ya. Nah, ini apa? Ini dalilnya haji badal. Ya, berarti haji badal itu tidak harus untuk orang meninggal ya. Yang masih hidup pun kalau itu seperti ini ya, boleh gitu. Nah, terus apa yang kita ambil dari hadis ini? Ada beberapa hal yang kita ambil pelajaran atau boleh kita memakai bahasa fiqhul hadis. Pertama, di sini perempuan bertanya ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya ada riwayat yang lain ya yang tentu lebih panjang itu. Boleh nggak bertanya langsung? Boleh. Dan ini menunjukkan kalau suara perempuan itu bukan aurat itu. Dengan catatan tanpa syahwat. Terus yang kedua dari hadis ini kita ambil satu pelajaran juga bahwa boleh melakukan haji badal untuk orang yang masih hidup. Nah, itu dua hal yang kita dapat ambil dari redaksi hadis ini. Kalau di redaksi yang lain, riwayat yang lain maksudnya itu kan sahabat Fadl itu dibonceng oleh Rasulullah SAW. Boncengan maksudnya. Lalu datang seseorang, ya seorang perempuan bertanya. Sahabat Fadl itu nengok ke perempuan, Nabi apa? Megang kepalanya supaya jangan liatin perempuan. Nah, apa artinya? Ya, nggak boleh lihat aznabiyah, ya itu. Dan juga mengajarkan kalau itu hal yang dilarang harus itu, jangan kalau ada kemungkaran diam. Dan ini kapan terjadi? Wadzalika fi hajjatil wada. Dan itu terjadi pada haji wada, yaitu haji yang satu-satunya telah kewajiban haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haji wada itu apa? Haji yang diwajibkan kepada umat Islam dan Nabi itu setelah itu hanya sekali haji. Makanya disebut hajatul wada. Wada itu artinya perpisahan. Kenapa? Karena setelah itu beliau meninggal dunia. Dan saat itu muslimin yang haji bersama Rasulullah berapa jumlahnya? Khilaf ya, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 40 ribu maksud saya, ada yang mengatakan 120 ribu, ada yang mengatakan 90 ribu, ada juga yang mengatakan 114 ribu, jadi khilaf ya. Dan ini wukufnya itu pas lempengan hari Jumat.
Makanya disebut haji besar ya. Kenapa? Karena Arafah itu adalah ibadah puncak daripada haji dan Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat.